Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang membawa syafaat Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat Allah di yaumul akhir dengan ucapan amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Blambangan Ibu Rumayati, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Blambangan yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk memaparkan sedikit pemahaman tentang budaya positif. Saya di sini selaku MC dan sekaligus sebagai narasumber, ya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, izin untuk Ibu Kepala arahan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Mariani SPD. Nah, kami juga selalu dari salam asal disanjungkan kepada Besar Muhammad SAW dengan sehingga kita dapat melaksanakan. Saya ucapkan saya tidak banyak mukadimah Ibu karena kita acara kita. Terima kasih untuk kegiatan ini saya ucapkan. Semoga kita mendapat tambahan ilmu pengetahuan bagi kita guru-guru di sini. Semoga nanti kita juga guru-guru yang lainnya bisa seperti Ibu Mariani bisa juga kita dipanggil. Alhamdulillah Bu, karena ini untuk kualitas kita guru sendiri ke depan. Saya bermohon untuk ibu-ibu kita belajar bersama di sini, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan ini. Semoga kita mendapat tambahan ilmu atau kompetensi bagi guru-guru TK Negeri Pembina Blambangan ini, dan untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Itu harapan Ibu. Kita berusaha ibu-ibu, guru-guru di sini, ya. Kita juga belajar dari Ibu Mariani nanti. Hanya itulah pesan saya yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rumayati. Baiklah, saya di sini bukan untuk mengajarkan, tapi memberi sedikit apa yang sudah saya pelajari, dan kita di sini sharing karena ini adalah sesuatu yang sudah pernah kita jalani di sekolah
mungkin ada perbaikan atau ada peningkatan yang harus kita lakukan kepada anak didik kita, ya. Materinya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah. Budaya positif, tentunya kita tidak asing ya, budaya positif. Budaya artinya sesuatu yang sudah dilakukan dari hari ke hari, waktu ke waktu menjadi kebiasaan, ya. Itu yang dikatakan sesuatu yang budaya. Nah, positif berarti dalam artian yang segala sesuatunya baik, ya, sesuatu yang baik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah, ya. Budaya positif yang ditetapkan di sekolah ini sebenarnya sudah kita lakukan, sudah kita terapkan. Hanya saja mungkin kita masih menganggap yang kita lakukan apakah ini sudah jadi budaya di sekolah kita, ya. Nah, lalu budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya, budaya positif ini memberikan kepada anak sesuatu yang merupakan tanggung jawab dan mandiri terhadap dirinya sendiri. Konsep inti budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, tidak asing ya, Bu. Ada yang mau raise hand, mau mengungkapkan pendapat apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita tentunya udah pernah belajar ya, Bu, berdiferensiasi. Ada yang kasih pendapat? Ada? Enggak? Kita sama-sama ya. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berkesinambungan, di mana berdiferensiasi ini pembelajaran kita bahwasanya kita sebagai guru harus memahami bagaimana karakteristik anak, bagaimana minat belajar anak, bagaimana cara belajar anak. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana untuk mengetahui kita harus mau tahu bagaimana gaya belajar si anak? Karena kan tentunya anak berbeda-beda ya, karakteristiknya aja sudah berbeda, ya. Gaya belajarnya otomatis juga pasti berbeda-beda, ya. Jadi di sini bagaimana caranya kita untuk mengetahui pembelajaran diferensiasi? Tentunya yang pertama kita harus ada tes diagnostik, tes awal. Tes awal mengetahui sejauh mana kemampuan anak, karena kemampuan anak-anak aja sudah pasti berbeda-beda, ya. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini, paham ya, Bu? Disiplin positif, seperti yang saya bilang tadi, sama seperti budaya, suatu kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Tutur kata di sini otomatis kita berbicara kepada anak juga tutur kata yang baik, yang sopan, ya. Perilakunya bagaimana, ya. Kebiasaan yang baiknya bagaimana. Contohnya seperti yang pernah kita lakukan, senyum, salam, sapa, ya, 3S itu merupakan budaya positif yang memang harus kita rancang, kita bentuk di anak didik kita. Apalagi kita guru TK lebih banyak kepada karakter, pembentukan karakter anak. Ya. Ketika bertemu dengan
begitu juga dengan orang lain dan juga sebaya, ya. Lalu contoh sederhana lagi, pembiasaan buang sampah pada tempatnya, ya, itu disiplin positif yang memang selalu yang kita lakukan dan kita arahkan kepada anak. Tujuan kita di sini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, ini dia tujuannya, Bu, seperti yang kita bilang tadi, ya. Kenapa harus membiasakan budaya positif 3S? Kenapa harus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya? Karena tujuannya adalah memberikan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita kenapa harus adanya disiplin positif. Dari yang kita pahami, kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan yang memang kita inginkan secara tidak sadar maupun kita sadari, ya. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, yaitu perlunya makan, perlunya pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Itu kebutuhan dasar dari manusia untuk bertahan hidup. Nah, contohnya seperti apa kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup? Berarti kita perlu makan, perlu minum. Nah, lalu kita butuh pakaian, tempat tinggal untuk kita merasa nyaman di mana kita tinggal. Lalu keamanan dan kesehatan. Keamanan misalnya ketika contohnya ketika kita memakai helm, itu perlunya untuk apa? Bukan untuk menghindar polisi, ya, bukan, ya, tapi untuk keselamatan kita, ya. Menggunakan helm berarti untuk keselamatan kita berkendara. Lalu kesehatan, perlunya sesuatu yang bersih untuk menjaga kesehatan fisik, ya. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini tentunya merupakan kebutuhan dasar kita. Rasa untuk diterima dengan sesama, ya. Karena kan jangankan kita sebagai guru, anak saja, ketika kita mengabaikan, maka akan istilahnya turun, down, ya, anak. Jadi kita saja perlu rasa diterima dari sesama rekan kita, diapresiasikan, dihargai pendapatnya, ya. Jadi itu salah satu kebutuhan kita, dipedulikan, ya. Adanya sesuatu yang harmonis di antara kita sesama rekan guru. Untuk yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Di sini kita pasti punya harga diri, saling menghargai karena kita juga sama, masing-masing mempunyai harga diri. Juga keinginan untuk dianggap, ya. Ketika kita berprestasi, ya, kita kan ketika kita berprestasi, kita ingin bukan disanjung, tapi ada sesuatu yang dianggap di dalam diri kita, tidak diabaikan. Sama seperti anak. Ketika anak sudah melakukan sesuatu, hasil karyanya ingin mendapat sesuatu hal yang dianggap dari orang tuanya, atau tidak jauh dari kita sendiri, ya, seperti itu. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini kita
yang mandiri yang kita lakukan, lalu memiliki pilihan. Kita sebagai manusia mempunyai pilihan sesuai dengan apa yang menurut kita baik. Mencoba hal baru, ini yang memang harus kita miliki dalam diri seorang guru. Selalu mencoba hal yang baru. Hal yang baru tujuannya untuk memajukan anak didik kita, bagaimana dia selalu berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya. Lalu yang terakhir adalah kesenangan, bermain, umur, antusias, dan tertawa. Ya. Di sini dalam artian kesenangan bermain. Kebutuhan dasar anak yang paling baik ketika dia belajar adalah bermain. Ya kan? Karena memang anak TK belajarnya adalah bermain. Bermain itu adalah sesuatu yang memberikan pengalaman kepada anak. Karena dalam bermain disitulah yang mereka mendapat pembelajaran. Ya, begitu. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi intrinsik. Intrinsik berarti dari luar, intrinsik berarti dari dalam. Nah, motivasi perilakunya ada yang intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dan yang terakhir untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sini. Untuk anak, apakah hukuman kepada anak diberikan adalah sesuatu yang baik? Apakah memberikan hukuman kepada anak ketika dia melakukan yang salah? Apakah itu sesuatu perbuatan yang baik? Tidak ya, Bu. Alasannya ada? Tadi semua sakit itu, oh ya boleh. Enggak ada direkam. Rekam nih, rekam. Masuk itu tadi. Baik, silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, kalau sesuatu hal yang dilakukan anak, misalnya menyalahi aturan, kalau dihukum, mungkin sisinya ada juga baiknya dan tidaknya, tapi lebih ke tidak baiknya. Kalau misalnya hukumannya itu membuat dia membuat pengalaman dia yang tidak baik, mungkin itu membuat akan terbawa sampai dewasa. Misalnya kalau misalnya itu hukumannya misalnya contoh ya, hukuman itu misalnya anak usia dini dia cenderung melakukan hal-hal yang berbeda dari perilaku kita. Misalnya sehari-hari anak ini misalnya suka kita berikan makanan dengan spontan ke anak, lalu kita melakukan anak itu meniru misalnya dia suatu saat kita kurang sehat kan, lalu anak itu berinisiatif, dia berpikir, oh mama saya sakit, saya bawa air kah, lalu dia ambil air dengan gelas kaca, tapi dengan kondisi otot jari tangannya ini yang berbuat, tiba-tiba gelas itu jatuh. Kadang-kadang ada orang tua yang mengumpul anak, tak pukul dan sengaja, bukan maksudnya refleks saja, kan langsung untuk tetapi itu akan membuat anaknya tidak akan mau melakukan itu sampai seterusnya, karena dianggap itu salah. Jadi ada juga hukuman itu misalnya begini, terlambat tidur bangun tidur misalnya kan, jadi ataupun malas tidur nggak bisa kita buat misalnya hukuman itu saya kalau misalnya kamu tidak pagi-pagi di sekolah, kamu berikan ini misalnya, memberikan sesuatu hal itu bisa mungkin tidak membuat dia menjerat anak. Itu yang menurut pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas pendapatnya.
Jadi hukuman bisa dikatakan tidak tepat untuk anak kita, ya Bun. Karena ketika anak yang seperti Bu Erni bilang niatnya membantu, tapi ketika dia membantu dia melakukan kesalahan. Nah, si ibu atau orang dewasa yang melihat ketika anak melakukan kesalahan memberikan hukuman, nah efeknya adalah anak tidak merasa percaya diri melakukan sesuatu. Anak tidak merasa dihargai ketika dia niatnya membantu, ya seperti itu. Nah, kita lihat ini ada 3 disiplin positif: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak betul rencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang Bu Erni katakan tadi, niatnya membantu mengambil gelas untuk ibu yang sedang sakit. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Lalu bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, seperti yang Bu Erni katakan tadi, tiba-tiba ketika gelasnya jatuh, orang tua secara spontan nih, ya, mengangkat tangan kepada anak. Untuk yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ini maksudnya ketika kita belajar ada anak ketika dia melakukan kesalahan, kita memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah disepakati di kelas. Misalnya yang mengganggu kawan, sila nanti duduk di sudut, misalnya, ya. Lalu nanti misalnya kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, maka suruh misalnya bernyanyi, itu konsekuensi kita, ya. Tapi itu bukan hukuman karena memang sudah kita sepakati di kelas, ya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi inilah yang ingin kita terapkan di sekolah. Mengapa restitusi? Gitu ya. Karena kalau memberi konsekuensi, dia akan berulang. Tapi kalau kita memberikan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Ketika dia membuat kesalahan, kita memberikan arahan, kita memberikan bimbingan, maka akan membuat anak sadar akan kesalahannya. Bukan lagi sesuatu yang dipaksakan dari guru, tapi kesadaran yang dia rasa, oh ternyata ini salah. Ya. Lalu proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Disinilah peran kita sebagai guru untuk memberikan kepada anak ketika dia membuat kesalahan, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang bisa kamu lakukan, hal terbaik ketika kamu melakukan kesalahan dari apa yang kamu lakukan. Seperti itu ya maksudnya Bu ya, restitusi. Sampai di sini paham ya Bu? Nah, ini dia posisi kontrol. Disinilah peran kita, 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman bagi anak? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer yang selama ini yang sudah kita lakukan ketika
posisi kita. Bu Erni, silahkan. Sedikit yang kedepan aja sini aja boleh. Boleh. Silahkan. Sedikit mau tanya, maksudnya bukan tanya, mungkin sharing ya. Jadi di kelas saya itu kan ada satu anak dia cenderung bukan nggak berani, maksudnya bukan nggak bisa membuat, tapi selalu merasa diri nggak bisa bu. Jadi dia kalau kita nggak membuat dia memicu kemauan dia untuk membuat itu, dia nggak akan bisa buat itu. Nah, lalu kita masuk kemana itu? Sebenarnya kita kadang-kadang ada agak sedikit pendekatan maksudnya ke anak itu. Kalau nggak kita pakai itu, kadang kita mau, bu saya nggak bisa, walaupun nanti udah kita rayu-rayu. Nah, coba lihat temannya, ya lebih kecil, tapi tangannya dua seperti abang, dia siap kerjanya misalnya mengisi pola seperti itu ya kan. Tapi dia selalu mengatakan, nggak bisa bu, kami nggak bisa. Nah, nanti kita kasih pengarahan yang lebih ke dia, nanti dia lakukan juga itu. Tapi setiap hari dia lakukan seperti itu. Lalu kita masuk dulu ke mana itu? Baik, tindakan terakhir ibu apa yang dilakukan kepada anak ketika sudah diarahkan? Kita karena anak itu memang selalu mengatakan tidak mau, dia mungkin memang lambat kerjanya juga kan. Jadi harus didampingi, harus diberi semangat terus seperti itu, baru dia mau melakukan. Berarti ibu mendampingi dan terlibat melakukan kegiatannya. Ya. Baik. Sekarang kita bahas ini. Nanti jatuhnya kemana? Kita pikir sama-sama ya. Oke. Ini salah satu contoh ya Bu Yani ya. Ini saya kasih contoh dulu. Nanti kita telah kemana ya posisi kontrol kita di mana? Ini ada contoh 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, siswa mengganggu teman di kelas ya. Ketika kita berada di posisi penggugur, maka yang kita katakan, nah duduk berjauhan dari teman-teman yang lain. Ya, kita langsung mengatakan nih, ketika satu anak mengganggu kawan yang lain, kita langsung mengatakan, nah kamu duduk berjauhan dari teman-teman. Nah, itu kata-kata kita. Secara tidak langsung kita sudah berada di posisi penggugur. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ketika dia mengganggu, selalu kita katakan, berapa kali ibu mau kasih tahu, kamu harus ganggu teman aja. Ya gitu ya Bu ya. Kita ada refleks ya kayak gitu ya. Selalu saja kamu buat ibu marah, selalu aja ibu buat suara ibu besar sama kamu. Ya, karena kita sering refleks ya. Nah, ini posisinya kita membuat merasa bersalah. Anak itu salah bagi kita karena apa? Buat kita marah, ganggu kawan, ya kan? Buat kita yang selalu, anak ini lagi, gitu ya, ya. Sampai di sini oke ya? Oke. Lalu yang ketiga, posisi teman. Ayo ikutin aturan ibu, ya aturan sekolah. Tolong ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya, kita sama-sama yuk kita buat. Nanti adik belajar ya lagi ya. Seperti itu ya Bu. Ya bahasa kita ya. Nah, ini berarti posisi kontrol kita di teman. Nah, lalu yang teman tahu kamu sudah melanggar kesepakatan di kelas. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Alangkah baiknya tidak mengganggu teman. Kan begitu ya bahasa kita ya Pak? Kan nggak boleh kita memberikan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan ganggu teman, ya kata jangan selalu harus kita hindari. Ya Bu ya, masih kita katakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah atau kamu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, misalnya seperti itu ya. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, setelah setelah kamu lakukan, kita kan punya
posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, apakah kamu posisi kontrol guru dalam manajer? Posisi kontrol guru dalam manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini dalam konteks tadi mengganggu teman. Ya, jadi posisi kita sebagai manajer, kita memberitahukan apa sih kesalahan kamu. Terus kalau kamu melakukan ini, apa yang terjadi di kelas? Apa yang terjadi di terhadap temanmu? Lalu besok dan seterusnya, apa yang harus kita lakukan supaya abang atau kakak tidak lagi melakukan kesalahan ini dan ada perbaikan dan tidak lagi teman-teman tidak lagi merasa terganggu kakak atau dengan abang. Ya, begitu ya, berarti ya. Gitu ya, sampai sini paham ya. Nah, jadi untuk pertanyaan berarti kita sepakati apa ya posisinya? Posisinya teman dan manajer. sebagai teman dan kenapa sebagai teman? Kita harus merangkul anak sebagaimana kita. Karena yang benar. Karena yang Ibu Dani lakukan adalah mendampingi, ya kan? Menemani. Ketika anak dia merasa nggak bisa, padahal bisa, ya Bu ya. Jadi Ibu melakukan hal yang untuk mengarahkan anak lebih baik, ya kan? Mengarahkan, mendampingi, ya gitu ya. Lalu posisi manajernya apa sih yang kakak lakukan supaya bisa, kan gitu ya Bu ya kan? Nah, jadi posisi Bu Dani ada di teman dan manajer. Beri aplaus untuk manajer. Jadi seharusnya kita dulu itu di posisi mana kita? Alangkah baiknya adalah di posisi teman dan manajer. Tapi ketika jumpa ini, yang mana sih yang manajer? Yang paling harus ada di diri kita, maka posisi kontrol kita ada di manajer. Kenapa di manajer? Ya, kenapa di manajer? Karena di sini kita memberikan kesadaran kepada anak, kita mengarahkan kepada anak apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, biar dia yang mengungkapkan segalanya. Ketika dia sudah mengungkapkan isi hati, maka yang kita lakukan adalah baik, lalu apa yang harus kita perbaiki. Begitu ya, jadi kita punya heart to heart istilahnya, ya, dari hati ke hati tanya sama anak kemauannya apa. Ya, ketika kemauan anak kita rasa kayaknya kita kan punya ini ya, punya sesuatu arahan sendiri. Kayaknya kalau ini efeknya seperti ini, maka kembali lagi kita mengarahkan anak seperti itu ya Bu ya. Sampai sini oke ya? Paham ya di mana posisi kontrol guru saya? Ini saya lewatkan aja, sama. Nah, keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Di sini sekilas ada beda nggak Bu? Ada beda nggak? Keyakinan kelas sama peraturan kelas? Beda ya? Beda ya. Nah, untuk keyakinan kelas apa? Kita yang buat peraturan, bukan muridnya. Oke. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti sesuatu yang kita buat bersama anak ya Bu. Ya, tidak bisa kita yang mengatur, tapi kita memberikan keyakinan kelas bersama anak. Gitu ya maksudnya ya. Nah, untuk peraturan kelas, peraturan kelas kita yang membuat, kita yang buat ya, bukan anak, bukan bersama ya. Nah, boleh dalam konteks seperti itu, tetapi sebenarnya peraturan kelas itu sama. Peraturan kelas, keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama dengan anak. Ya Bu ya, kita mau buat. Bedanya apa sih, gitu ya? Keyakinan kelas
Keyakinan kelas itu sesuatu yang membuat anak secara sadar untuk merasa bahwa keyakinan kelas ini sesuatu yang butuh, yang harus mereka lakukan dengan tujuan untuk merubah perilaku tadi. Kalau peraturan, namanya juga sudah peraturan. Ketika anak salah, ketika anak melanggar, maka timbul yang tadi, hukum, konsekuensi. Ya, itu ya Bu. Nah, apakah di keyakinan kelas tidak ada hukum, tidak ada konsekuensi? Ya, tapi kalau hukum sebisa mungkin dihindari. Kalau konsekuensi sesuatu yang kita sepakati. Tapi arahnya lebih baik adalah restitusi. Ya Bu ya, sampai situ. Sampai sini paham? Ya, karena kalau peraturan maka akan ada timbul hukum. Jadi kita lebih menggunakan Keyakinan kelas. Keyakinan kelas karena sesuatu yang disepakati. Ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berarti ada sesuatu yang tidak terlihat, ada sesuatu yang terlihat. Yang terlihat bagaimana Bu? Buang sampah pada misalnya, itu terlihat. Ke training toilet misalnya, ya. Ketika sudah di kamar mandi, mencuci tangan, ya, seperti itu. Itu sesuatu yang terlihat. Kalau yang tidak terlihat, apa yang tidak terlihat? Tidak mengenai dia nggak boleh berkawan dalam hati dan terkendali, ya Bu ya. Oke. Lalu buat pertanyaan universal. Pertanyaan universal maksudnya dalam diri. Kita buat misalnya kita tanya. Nah, di kelas kita kalau mengganggu teman boleh atau itu perbuatan bagus atau tidak? Kan gitu kita tanya. Lalu ketika mereka mengatakan tidak, kenapa ya? Kan kita tanya ini. Jadi mereka yang mengungkapkan apa ini ketika itu dilakukan, apa yang mereka rasakan. Jadi semuanya terungkap daripada anak, gitu ya. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Kalau anak TK mungkin 10 peraturan yang bingung dia, ya. Sedikit saja tapi mudah untuk diingat anak, ya. Karena konsepnya tadi keyakinan kelas ini akan diterapkan terus-menerus setiap harinya di sekolah. Lalu sesuai dengan kondisi kelas, kita sesuaikan juga dengan sekolah kita, bagaimana budaya sekolah kita, bagaimana keadaan kita, semuanya juga harus disesuaikan, ya. Nah, ini dia tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini dia tadi tujuannya yang sudah kita bahas. Ya? Mengapa kita melakukan restitusi? Kita ingin membuat anak sadar akan kesalahan, memperbaiki diri secara terus-menerus, ya. Karena ketika kita melakukan peraturan, mereka hanya melakukan itu karena takut, bukan karena kesadaran diri. Ya kan? Segala yang dilakukan akan berhati-hati. Kenapa? Karena takut dihukum dan mendapat konsekuensi dari kita. Nah, makanya di sini kita mengubah paradigma kita, mengubah
bagaimana caranya kita menyadarkan anak ketika dia berbuat salah, maka dia akan menyadari apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Tentunya karena kita anak TK, bukan anak yang dewasa, tetap harus dalam bimbingan dan arahan kita. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi, ya, karena nggak ada manusia yang tidak berbuat salah, ya, semua berbuat salah. Anak didik kita bahkan pribadi sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, ini sudah jelas ya. Lalu Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dulunya kita juga pernah itu, sekarang juga pernah, walaupun dalam hal yang berbeda. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita di sini bukan mencari kesalahan anak, tapi kita ingin menanyakan apa yang kamu lakukan, mengapa, kan gitu ya. Jadi ketika kita bertanya, dia akan bilang aja tuh, ya kan? Dia bilang dia tadi begini, saya begini, kan gitu ya. Kalau anak-anak kan dia cerita aja apa yang dia bilang. Kalau kita tanya dia pasti bercerita. Lalu mencari solusi dari permasalahan, ya. Kita tanyakan kalau sudah melakukan kesalahan, maka apa yang harus kita perbaiki, seperti itu ya. Lalu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakannya ketika dia sudah mengungkapkan, kita memvalidasi. Kita katakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya kan? Karena kan kita nggak tahu nih, kenapa dia ganggu teman. Mungkin pada saat tidak kita lihat, temannya yang duluan mengganggu, ya kan? Mungkin temannya duluan yang mengambil mainannya atau kegiatannya, ya kan? Karena kan kita seperti tadi, kita bukan manusia yang sempurna. Kadang ada silap mata yang kita nggak terlihat, padahal temannya duluan, begitu ya. Jadi kita harus tanya, apa alasan kamu melakukan itu? Lalu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya, misalnya dia mengganggu, pukul atau apa ya. Padahal tidak harus itu yang dia lakukan kepada anak yang lain. Lalu, kalau kamu patut bangga pada diri sendiri, kan kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita sudah memvalidasi tindakannya, maka kita tanyakan, nah, apa ya keyakinan kita di kelas yang sudah kita sepakati, yang tiap pagi ibu guru katakan, yang tiap pagi kita ucapkan, gitu ya. Nah, lalu nilai apa yang kita sepakati, gitu ya. Yang lalu ada seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, itu sesuai konteks ya, Bunda. Lalu kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, kita tanyakan kepada anak. Oke. Sampai di sini, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang ngerti? Paham ya? Insyaallah paham ya, Bu. Jadi inilah sesuatu hal yang baru bagi aku juga selama mengikuti CGP, merasa bahwa selama ini kita berada di mana, gitu ya. Merasa apakah yang sudah saya lakukan sudah benar, karena tujuannya apa? Tidak memberikan efek yang negatif kepada anak. Supaya apa? Karena ketika anak besar, ketika anak semakin berkembang, dia akan selalu bersosialisasi ke lingkungannya. Ya, jangan walaupun dia usianya masih 4 sampai 6 tahun, dia juga akan bersosialisasi tidak hanya di sekolah, tetapi juga teman di sekolah, di rumah. Maka perlu restitusi ini, budaya positif ini, keyakinan kelas ini. Jadi ketika dia berbuat salah, dia juga akan mengendalikan diri ketika dia bersosialisasi ke luar sana. Ya, Bu ya. Oke, sampai di sini
materi yang bisa saya berikan, bukan materi tapi saya hanya sharing pengetahuan apa yang sudah saya dapati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bu Ali hari ini sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, ya, mari kita berdoa. Angkat tangannya. Kita berdoa, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabb. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa diam. Oke, baik Kak Aurora. Sekarang Kak Aurora pimpin baca doanya. Oke, teman-teman, angkat tangannya. Ayo coba angkat tangannya dulu Kak Malika. Terus Malika, ya. Malika, mari kita berdoa. Doa belajar untuk abang. Udah. Baik. Ayo sama-sama Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak ibu, kita hari ini mau buat apa ya? Kita mau menggunting gambar. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Saya. Ya, semuanya nanti dapat ya. Semuanya nanti mengerjakan tugas. Ya, tapi sebelumnya, ayo sama-sama kita ucapkan kesepakatan kelas kita apa? Yang pertama adalah apa sayang? Yang pertama, di dalam kelas tidak berlarian ya. Duduk yang rapi di tempatnya. Terus apa lagi? Yang kedua, apa sayang? Tidak berbicara ketika orang lain sedang berbicara ya. Hargai orang lain ketika berbicara. Abang duduk yang bagus. Abang sayang duduk yang bagus. Kakinya Kak Malika duduk. Tadi kan sudah bilang ya, siapa yang mau jadi anak soleh? Saya. Nah, kalau sudah jadi anak soleh kok duduknya nggak soleh lagi ya? Tuh Kak Ija, lihat tuh. Kak Ija pinter ya, baik. Ya, Kak Ija bisa jadi contoh, duduknya soleh. Aurora juga. Iya, Kak Malika juga ya Kak ya. Semua jadi anak soleh hari ini ya. Nah, yang ketiga apa ya? Kesepakatan kelas kita menyelesaikan tugas ya secara mandiri. Nah, anak ibu kalau sedang mengerjakan tugas, sedang belajar, mengganggu teman itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Boleh ganggu-ganggu teman? Tidak boleh ya? Tidak boleh ganggu teman ya? Oke lah kalau begitu.
tahu apa itu negaraku. Negara apa ya negara kita ya? Negara Indonesia. Ya, hebat. Negara apa Bang Syakil? Negara Indonesia. Indonesia Kak Ija. Ya, baiklah. Hari ini kita kegiatannya kayak Bu Ani bilang tadi, kita mau menggunting. Hari ini kegiatan kita itu menggunting gambar. Gambar apa ini saya? Kepala. Gambar kepala. Iya, anak ibu menggunting sesuai dengan garis putus-putusnya. Ya? Ya, semua bisa, ya kan? Abang Syakir bisa, Abang Dayan bisa, Kak Malika bisa, Kak Aura bisa, Abang Ovar sama Kak Iza juga bisa. Ya, Nak, ya? Nanti setelah digunting, ya, setelah digunting, ini juga nanti kepalanya digunting, nanti tempel di sini, ya, tempel sesuai dengan gambarnya. Kalau yang pertama yang mana ya? Yang ini ya, yang ini ya. Nanti ini kan di atas kan? Ya, nanti guntingnya di atas, tempelnya di atas juga, ya. Nanti gunting yang di bawah, ya, tempelnya yang di bawah juga. Bisa? Bisa? Tepuk semangat. Dan dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngan, aha aha, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marlinda dari TK Negeri Pembina Belambangan, Kota Rusmawe. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Mariani, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Mariani sudah baik, melakukan perubahan dalam pembelajaran sesuai karakter anak, memberi pemahaman baru bagi kami di sekolah tentang budaya positif, segitiga restitusi dengan tujuan mengubah perilaku anak ke arah yang lebih baik lagi. Demikian testimoni dari saya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.